Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Esther Asa dengan NIM 2214201045, kelas A2 Keperawatan semester 1, Fakultas Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Mata kuliah Pendidikan Budaya dan Anti Korupsi. Dosen pengampu Enci Aprilia Widya Mandey, SH, SS, MH. Pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus dan corruption. Artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau menfitnah. Pengertian korupsi menurut para ahli. 1. Sudarsono. Menurut Sudarsono, korupsi adalah suatu perbuatan penipuan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. 2. Agus Mulia Karsona. Menurut Karsona, korupsi merupakan perbuatan yang sangat busuk, jahat, dan merusak. Bentuk-bentuk korupsi. 1. Merugikan uang negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Faktor-faktor penyebab korupsi. A. Aspek internal. 1. Sifat selalu merasa kurang. 2. Moral lemah. 3. Penghasilan kurang mencukupi. 4. Kebutuhan hidup yang mendesak. 5. Gaya hidup konsumtif. 6. Malas atau tidak mau bekerja. B. Aspek organisasi. 1. Kurang sikap keteladanan pimpinan. 2. Tidak ada kultur organisasi yang benar. 6. Kurang sistem akuntabilitas yang benar. 4. Kelemahan sistem keadilan manajemen. 5. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. C. Aspek tempat. 1. Nilai di masyarakat memungkinkan korupsi. 2. Masyarakat kurang sadar diri, korban korupsi. 3. Masyarakat kurang sadar dirinya, terlibat korban korupsi. 4. Masyarakat kurang sadar korupsi, bisa dicegah dalam berantas. 5. Aspek peraturan perundang-undangan. Dampak korupsi. A. Dampak korupsi di bidang ekonomi. 1. Penurunan produktivitas. 2. Penurunan pendapat negara dari pajak. 3. Meningkatkan utang negara. 4. Menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. 5. Rendahnya kualitas barang dan jasa. 6. Menambah beban dalam transaksi ekonomi. 7. Ketimpangan pendapatan. 8. Meningkatkan kemiskinan. Badan Pusat Statistik membagi kemiskinan menjadi 4 kategori, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan struktural. B. Dampak korupsi di bidang pemerintahan. 1. Etika sosial yang mati. 2. Birokrasi yang tidak efisien. 3. Hilangnya fungsi pemerintah. C. Dampak korupsi di bidang hukum. 1. Peraturan perundang-undangan tidak efektif. 2. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. D. Dampak korupsi di bidang politik. 1. Pemimpin koruptor. 2. Publik tidak lagi percaya demokrasi. 3. Menguatnya plutokrasi. 4. Kedaulatan rakyat hancur. E. Dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Kerawanan pertahanan dan keamanan. 2. Garis batas negara yang lemah. 3. Kekerasan dalam masyarakat. V. Dampak korupsi di bidang lingkungan. 1. Kualitas lingkungan yang rendah. 2. Kualitas hidup yang menurun. Tujuan dan manfaat pendidikan budaya dan anti korupsi untuk mahasiswa. Dengan adanya pendidikan anti korupsi ini, generasi penerus bangsa lebih dini menguasai permasalahan korupsi serta tidak melaksanakan korupsi yang pernah terjadi di generasi sebelumnya. Melalui pembelajaran anti korupsi, tidak hanya memberikan pengetahuan saja, namun juga merubah pola pikir, paradigma, dan tingkah laku mahasiswa guna mempraktikkan prinsip hidup yang lebih baik. Langkah yang diambil untuk pemberantasan korupsi
Upaya pemberantasan korupsi meliputi beberapa prinsip, antara lain A. Memahami hal menjadi penyebab korupsi, B. Upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan secara bersamaan. Pada saat ini, saya akan mempromosikan atau memperkenalkan kampus saya, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya mengajak teman-teman yang baru lulus atau yang mau cari kampus, mari bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Manado yang berdiri tanggal 2 Oktober tahun 2000. UNPI Manado mendapatkan perubahan status akreditasi baik oleh Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi. UNPI memiliki 6 fakultas, di antaranya Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Sastra. Jika Anda masih bingung mencari tempat kuliah, mari bergabung dengan kami di UNPI Manado.